قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, sangat miris kaum muslimin, semakin rusak saja kondisi orang-orang yang hobi bermusik dengan alasan itu adalah metode untuk dakwah. Akhirnya di setiap acara-acara keagamaan itu mereka pakai musik, ya. Pengajian pakai musik, sholawatan pakai musik, ya. Bahkan sampai ke kuburan pun ada yang diiringi dengan musik kaum muslimin. Ziarah kubur diiringi pakai musik. Ketimpringan kaum muslimin, ya. Dan ini ada yang cukup menyedihkan kaum muslimin. Ini kejadian di bulan Ramadan. Ya, ini postingan baru. Ya, ada sekelompok pemuda yang mereka ini main ketimpringan di teras masjid kaum muslimin. Yang kalau kita lihat ini sudah seperti kelenteng kaum muslimin, ya, bukan seperti masjid lagi. Ya, masjid ini sudah seperti kelenteng, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Astaghfirullahaladzim. Coba kaum muslimin, ya, ini kan sudah nggak ada bedanya dengan kelenteng, ya. Sama-sama dijadikan tempat untuk, ya, untuk mainkan musik. Ya, coba kelenteng juga seperti itu kaum muslimin. Jadi sudah seperti kelenteng masjidnya kaum muslimin. Tuh kaum muslimin, ya, kan sudah persis kelenteng itu masjidnya, ya. Masjid yang harusnya menjadi tempat untuk beribadah, menjadi tempat yang khusyuk untuk beribadah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk iktikaf, ya. Ini malah dijadikan tempat untuk ketimpringan. Astaghfirullahaladzim. Dan musibahnya lagi kaum muslimin, postingan yang seperti ini disebut keren kaum muslimin. Ya, coba kita baca postingan kaum muslimin, ya. Di videonya ditulis, ini baru anak muda, keren, ya. Yang seperti ini katanya keren kaum muslimin. Yang posting video ini, ya, juga kasih caption di statusnya, keren juga kaum muslimin. Keren apanya yang seperti ini kaum muslimin, ya? Coba kita baca postingannya ini kaum muslimin, ya. Ini keren, dikasih emot jempol. Nah, coba keren apanya, ya? Coba kita baca komentarnya. Ini apanya yang keren? Itu masjid kok dibuat gaduh dengan musik yang telah diharamkan oleh Nabi. Yang keren itu berzikir, baca Al-Quran, dan sholat wajib, ya. Ya, itu sholat wajib atau sholat sunnah di masjid, ya. Ya, betul ini kaum muslimin, ya. Dibalasi komentarnya, ya. Musik haram, haramnya di mana bro? HP juga ada musik bro, nada dering, WA dan telepon termasuk musik bro. Nah, ini orang nggak paham ini kaum muslimin, ya. Mana yang sebenarnya itu alat musik dan mana yang sebenarnya itu alat komunikasi, ya, kecuali ente mainkan musik dari HP dimasukkan toa, ya, itu salah, ya. Karena fungsi utama HP itu ya untuk komunikasi, bukan untuk alat musik, ya. HP itu alat komunikasi, bukan alat musik. Ini nggak paham ini.
Ya. Ini komentar lagi, nggak keren karena di masjid. Iya. Ini. Ya, coba komentarnya ini. Tradisi bangunin sahur itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Tradisi bangunin sahur seperti ini, ya. Makanya ya kami sebutkan di awal tadi kaum muslimin, ya. Semua pakai musik. Ya. Karena mereka hobi musik. Majelis taklim pakai musik, sholawatan pakai musik, dan memang para pembesar-pembesar mereka ajarannya seperti itu, pakai musik. Ya, coba lihat yang seperti ini, sholawatan pakai musik, laki-laki perempuan campur baur. Yang seperti itu kata mereka adalah wujud cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi Astagfirullahaladzim. Coba kaum muslimin ya. Yang seperti ini kata mereka adalah wujud cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan cara sholawatan, joget-joget, ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur, itu adalah wujud cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lama-lama pakai musik semua kaum muslimin ya. Ke kuburan sudah ada yang pakai musik ketimpringan ya. Coba lihat ini. Di kuburan kaum muslimin ketimpringan. Ya. Ini lama-lama ya semuanya pakai musik. Nanti sholat Jumat pakai musik. Sebelum acaranya dimulai ketimpringan dulu. Ya. Nanti pas mau sholat Id ketimpringan dulu. Ketimpringan semua. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak kebayang kalau orang-orang seperti ini kaum muslimin jadi pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, antum bisa bayangkan ya. Mau jadi seperti apa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nanti di sana pas bangunin sahur ketimpringan. Ya. Pakai lampu gemerlap-gemerlap seperti diskotik. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Hanya dengan alasan mereka niatnya baik untuk bangunin sahur, masjid dijadikan tempat untuk ketimpringan sudah seperti kelenteng. Sudah seperti tempat ibadah orang non-muslim. Kan parah ini kaum muslimin. Ya. Kalau masalah bangunin sahur kaum muslimin, sekarang ini orang-orang ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya HP, punya alarm. Dan biasanya orang itu kalau sudah terbiasa bangun malam waktu sahur, itu nggak perlu dibangunkan, dia terbangun sendiri. Ya, itu kalau orang sudah terbiasa. Memang kalau orang yang belum terbiasa, dia harus pakai alat bantu, harus pakai alarm. Ya. Tapi kan sekarang sudah mudah, ada alarm. Nggak perlu ada orang keliling-keliling, apalagi yang pakai sound horeg, apalagi pakai ketimpringan yang seperti itu. Itu justru banyak mengganggu orang. Ya. Orang itu nggak semuanya bangun sahur. Ya. Dalam satu keluarga itu mungkin ada anak kecil. Ya. Anak kecil yang ibunya menyiapkan masakan sahur. Ya. Anaknya tidur, kalau ada suara berisik anaknya bangun ganggu ibunya masak. Mungkin ada anak yang sedang sakit, orang yang sedang sakit. Coba, itu harus dipikirkan. Ya, harus dipikirkan. Jangan dipukul rata semua orang harus bangun waktu sahur. Kemudian keliling ketimpringan, apalagi yang pakai sound horeg. Ya, coba. Itu kan ya niat baik tapi caranya ngawur. Niat baik pakai cara yang ngawur. Ya. Dan padahal kalau mereka mau memanfaatkan waktu sahur, ya waktu sahur itu adalah waktu berdoa yang mustajab. Waktu berdoa yang mustajab. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam itu turun ke langit dunia. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Siapa yang dia meminta kepadaku akan aku beri. Hah? Coba, itu waktu yang mustajab. Oke lah, hadis ini banyak ditentang oleh orang-orang yang nggak terima ketika Allah Subhanahu wa taala disebut ada di atas. Ya. Mereka mengatakan kalau Allah ada di atas, ya, dan kemudian turun ke langit dunia, berarti yang di atasnya tadi kosong. Ya. Allah di atas arsy, kalau Allah turun ke langit dunia, maka arsy-nya kosong. Itu logika-logika mereka. Mereka sudah memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti makhluk. Ya. Ketika ada di arsy, turun, arsy kosong. Itu kalau makhluk. Ya, ya kalau Allah nggak sama dengan makhluk, nggak sama. Ya. Tapi oke lah. Itu ditolak oleh mereka. Tapi menjadi kesepakatan bahwa sepertiga malam, ya, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat rugi sebenarnya kalau menyia-nyiakan waktu sahur. Apalagi dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak berguna, bahkan berpotensi mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain yang seperti itu. Ya, orang itu banyak yang butuh istirahat. Orang itu nggak sama semuanya. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada bayi, ada anak-anak. Yang mereka nggak butuh bangun di waktu sahur. Dan ya lebih-lebih itu masjid kaum muslimin. Masjid yang seharusnya menjadi tempat yang sakral, tempat untuk beribadah. Ya, malah dijadikan tempat ketimpringan yang seperti itu kaum muslimin. Apalagi dengan pakaian-pakaian celana pendek. Astagfirullahaladzim. Tapi ya kembali lagi nggak heran lah kaum muslimin ya. Memang ya, tokoh-tokohnya sudah mengajarkan seperti itu kaum muslimin ya. Ya mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.